Halo, berjumpa kembali dengan saya Katarina Intan yang akan membahas mengenai tugas studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katarina Intan Kusuma Wardani, saya mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Pacar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas diskusi 1, yaitu isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Sebelumnya sudah disajikan dua jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goal atau SDGs. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, jelaskan alasan Anda. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Karena saya sehari-hari mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana sekolah saya mengajar itu termasuk sekolah yang ada di pedesaan, di pedalaman dulu, termasuk sekolah terpencil. Jadi untuk akses ke sekolah dan juga konektivitas internet juga agak terbatas. Jadi menurut saya, iya, memang banyak sekali masalah yang dibahas di dalam kedua artikel tersebut, terutama mengenai kualitas pendidikan, ketimpangan akses, dan juga infrastruktur yang sangat relevan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Namun ada beberapa perbedaan dalam skala, faktor penyebab, dan juga solusi yang tepat secara kontekstual. Selanjutnya kita bahas untuk persamaannya, yaitu yang pertama mengenai kesenjangan akses dan kualitas antar kawasan, perkotaan dengan pedesaan. Banyak studi nasional menunjukkan bahwa wilayah pedesaan memiliki kelemahan dalam sarana dan prasarana, guru, dan juga konektivitas. Masalah ini juga terjadi di kabupaten yang saya tinggali sekarang di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu masalah akses dan juga konektivitas dan juga gurunya. Kemudian yang kedua persamaannya, yaitu peran infrastruktur baik fisik dan digital. Dalam artikel 2 tadi menyorot bagaimana pembangunan fasilitas ruang kelas, fasilitas belajar, akses jalan, dan internet itu meningkatkan akses dan mutu. Hal ini juga relevan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, di mana beberapa sekolah di pedesaan mengalami keterbatasan sarana dan prasarana juga konektivitas. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk peningkatan kualitas guru dan pelatihan profesional. Dalam kedua artikel tersebut menempatkan bahwa kualitas guru sebagai faktor kunci atau masalah ini juga sering dilaporkan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, misalnya mengenai distribusi guru dan juga overload tugas karena kurangnya guru. Kemudian untuk perbedaannya, yang pertama yaitu skala masalah dan faktor ekonomi lokal. Karena Gunung Kidul itu terletak di daerah wisata pantai dan memiliki karakteristik desa-desa wisata dan juga ada pertanian, itu mempengaruhi penyebab putusnya sekolah, jam belajar, dan juga dukungan keluarga. Kemudian yang perbedaan yang kedua, peran komunitas di beberapa desa Gunung Kidul, ada inisiatif komunitas yang mungkin lebih kuat atau berbeda bentuknya dibandingkan negara-negara berkembang yang ada dalam artikel. Kemudian perbedaan yang ketiga, akses pariwisata dan peluang ekonomi lokal. Di Gunung Kidul memiliki potensi daerah pariwisata, tantangan, dan peluang yang berbeda. Ada sumber pendapatan tambahan dari pariwisata tersebut yang dapat dimobilisasi untuk program pendidikan, tetapi tentu saja ada resiko untuk anak itu terlibat dalam ekonomi informal pariwisata tersebut. Kesimpulannya,
Masalah struktural, baik infrastruktur, guru, dan juga ketimpangan dalam artikel tersebut itu sama dengan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tetapi dalam konteks penyebab, prioritas, dan solusi harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Gunung Kidul. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Yang dapat dilakukan untuk mengatasi saran-saran dari masalah tersebut, yang pertama tentu saja perbaikan infrastruktur yang tepat sasaran. Prioritaskan untuk merenovasi ruang kelas yang aman, akses toilet layak, dan juga perpustakaan atau ruang baca, terutama untuk sekolah terpencil. Kemudian yang kedua, redistribusi dan penguatan guru serta pengembangan profesional. Tentu saja bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah pedesaan dan juga program penguatan kapasitas berbasis blended learning. Selanjutnya, pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali atau memperkuat komite sekolah, komite orang tua sebagai mitra, anggaran kecil, gotong royong perbaikan, dan pengawasan mutu. Kemudian yang kedua, dapat dengan cara melibatkan tokoh adat atau religius dan pemuda untuk mengkampanyekan pentingnya sekolah. Kemudian yang saran keempat, bisa melalui intervensi berbasis SDG atau kemitraan eksternal. Bisa dengan cara mengajukan proposal kolaboratif ke program SDG atau NGO atau CSR untuk pembangunan perpustakaan, lab sederhana, atau beasiswa lokal dengan cara membuat paket proposal siap pakai untuk memudahkan akses dana. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dari terbitan universitas terbuka tersebut? Kaitan langsungnya dalam modul 1 MPDR 5302 memang membahas isu sosial politik dan sosial budaya yang mempengaruhi pendidikan dasar, misalnya distribusi sumber daya, perbedaan budaya, peran negara, dan juga masyarakat. Oleh karenanya, isi dari kedua artikel tersebut, baik dari SDG, kualitas pendidikan, dan juga dampak infrastruktur terhadap akses atau kualitas di pedesaan, itu dapat memperkuat dan mengilustrasikan pembahasan pada modul 1 dengan contoh-contoh yang empiris. Modul teoritis juga menjelaskan kerangka konflik kepentingan, kebijakan desentralisasi, dan faktor budaya. Dalam artikel juga memberikan bukti nyata bagaimana faktor itu muncul di lapangan. Kemudian contoh konkretnya dalam bidang sosial politik, dalam artikel 2 menggarisbawahi bagaimana keputusan pembangunan, anggaran, dan juga prioritas mempengaruhi akses pendidikan. Topik ini persis sekali dengan yang dibahas dalam modul 1 tentang hubungan negara, masyarakat, kebijakan pemerataan, dan governance pendidikan. Kemudian dalam bidang sosial budaya, dalam artikel 1 SDGs dan kualitas pendidikan, menekankan inklusivitas dan relevansi budaya dalam pendidikan. Ini konsisten dengan penekanan pada modul 1 bahwa konteks budaya setempat menentukan keberhasilan program pembelajaran. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai tugas diskusi 1. Sampai bertemu kembali di tugas diskusi sesi 2. Terima kasih.